Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu sekalian, kami ucapkan selamat datang ya dalam presentasi umum yang kami buat, yaitu mengembangkan kerjasama pusat SAC dan sistem digital Indonesia. Jadi topik ini adalah salah satu topik presentasi yang kami buka luas ya. Apakah di sosmed ataukah juga di situs kami juga sama ya. Jadi ini adalah satu topik yang terus kami ulang terus. Jadi untuk bagaimana membangun kerjasama ya pusat SAC dan sistem digital di Indonesia. Dan kebetulan kami ini sebagai prinsipal SAC. Jadi sekarang ini SAC sudah banyak dipelajari di berbagai daerah di Indonesia ya, di Sorong dan seterusnya ya, di Aceh, di Lampung, di Jambi, ya, Kalimantan. Nah sekarang mulai kami setelah 2 tahun banyak dipelajari oleh kalangan guru, dosen, mahasiswa ya, akhirnya kami mulai mengangkat topiknya mengembangkan pusat SAC dan sistem digital. Karena kalau hanya SAC saja itu kecil, jadi segmennya cukup sempit. Nah, sekarang akhirnya kami gabungkan dengan sistem digital. Sistem digitalnya tentunya yang bisa dipasangkan dengan SAC. Dan ini sangat banyak. Jadi Bapak Ibu sekalian kalau mempelajari sistem digital itu sangat luas sekali. Nah, perkenalkan nama saya adalah Muhammad Haitan Rahman. Ya. Saya sebagai founder dan juga senior consultant dari Inosi ya, dan juga sebagai prinsipal Smart Educator. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian mau mengontak kami, silakan, ini email kami ya. Jadi bisa kontak lewat email ya. Kemudian bidang yang kami dalami itu bidang knowledge management ya. Dan 2 hari, sekitar 1 minggu yang lalu ya, kami sudah mulai mengangkat kembali knowledge management. Jadi knowledge management ini satu bidang yang sangat lama kami dalami ya. Nah, datang COVID, biasanya kami datang ke Jakarta ya untuk consulting untuk bidang knowledge management. Nah, sekarang mulai kami angkat kembali, kenapa? Karena knowledge manajemennya supaya dibuka luas. Kalau nanti terjadi pertumbuhan pusat SAC ya dan sistem digital, diharapkan banyak implementer knowledge management nantinya di Indonesia. Kemudian bidang kami juga e-learning ya, multi-modi solution, e-government. Nah, ini ada cukup lama e-government ya. Kami banyak dilibatkan di Kementerian Kominfo ya. Dan nanti knowledge management salah satu yang akan ditumbuhkan ya, di dalam e-government. Kemudian balance scorecard ya, kemudian information technology, sistem analysis and design, internet business, dan inkubator bisnis. Nah, jadi topik yang seperti sekarang itu sangat berat dengan pengembangan inkubator, bisnis dan juga startup. Jadi kalau kita cerita pusat SAC dan sistem digital itu, di dalamnya adalah ada inkubator bisnis dan juga pertumbuhan startup. Nanti kami akan sebutkan ya, bahwa kita itu mesti mengembangkan yang namanya bisnis berbasis komunitas. Nanti kami akan jelaskan. Kemudian sasaran dari presentasi umum ini adalah untuk kalangan guru ya, dosen, mahasiswa, sekolah, ya, perguruan tinggi, koperasi, komunitas, perusahaan ya, dan siapa saja ya yang berkeinginan mengembangkan kerjasama pusat SAC dan sistem digital Indonesia. Jadi kami yang juga banyak di WA group gitu, kami infokan supaya kan ada yang urusan kopi, ada yang UKM, ada yang berkaitan dengan keislaman dan seterusnya ya. Itu supaya bisa menumbuhkan juga. Kenapa? Karena sistem digital nggak bisa dilepaskan dalam kehidupan kita sekarang. Jadi ini yang mesti dilihat. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kami ini punya 3 tahapan, 3 roadmap lah ya. Jadi ada 3 gitu. Pertama itu kami sekarang ini banyak mengembangkan ya pelatihan dan juga webinar berkaitan dengan Smart Educator ya, dan juga sistem digital. Smart Educator itu sudah hampir 2 tahun, datang COVID, ya,
kemudian ini sudah 2 tahun, kemudian sekarang mulai memasuki dunia sistem digital. Nah, jadi kami sekarang sudah mulai membuat ya webinar juga pelatihan berkaitan dengan sistem digital. Dan ini cukup banyak ya, sehingga orientasinya tentunya dalam sistem digital itu adalah e-commerce dan e-community ya. Jadi komunitas dan e-commerce dan e-learning itu disatukan gitu. Nah, itu yang ingin ditumbuhkan. Nah, diharapkan dengan program training dan webinar ini akan tumbuh pengembangan komunitas dan pusat SAC dan sistem digital di Indonesia. Jadi pertama training dan webinar, kemudian adalah pengembangan komunitas dan pusat SAC. Dan akhirnya ya Bapak Ibu sekalian memasuki untuk pengembangan monetisasi. Jadi kita itu terus terang saja ya, kita itu sangat jauh tertinggal kalau sudah cerita monetisasi untuk dunia digital. Tokopedia itu, Tokopedia, Gojek dan sebagainya, itu monetisasi dari proses bisnis lain, ya. Tapi bukan dari teknologinya. Jadi seperti Gojek, seperti Tokopedia, Lazada, semuanya itu bukan monetisasi dari teknologi itu sendiri. Nah, nanti dengan adanya diharapkan adanya pusat SAC dan sistem digital, di samping juga monetisasi terhadap teknologi itu sendiri, juga melakukan monetisasi terhadap proses bisnis lain. Jadi dalam kegiatan-kegiatan lain yang di luar teknologi itu sendiri. Jadi Bapak Ibu sekalian silakan untuk daftar di broadcast channel kami yang gunakan Telegram ini ya. Telegram SAC Indonesia channel ini, sehingga semua informasi bisa kami sampaikan di sana. Nah, sekarang kami ingin mengajak dulu kepada sebuah revolusi, dan ini betul-betul terjadi. Dan kita sebenarnya perlu memberikan perhatian care ya. Jadi perlu perhatian serius di dalam revolusi media ini. Karena kita tidak akan lepas ini. Jadi sehebat apapun kita, mau dia Telkom, mau Telkomsel, tidak akan bisa lepas dengan revolusi media. Karena semua orang juga masuk ke sana. Jadi tidak hanya orang Indonesia, semua masuk ke sana. Coba perhatikan di revolusi media. Revolusi media itu kan sudah terjadi ya, dalam video, audio, ya, foto, teks. Ini benar-benar sangat besar sekali sekarang. Kalau Vimeo itu tidak ditutup, mungkin ada pesaingnya YouTube. Ya. Ada YouTube, ada Vimeo. Tapi yang jelas video itu jadi revolusi. Jadi sekarang coba perhatikan misalnya bagaimana dengan YouTube. YouTube itu terjadi perubahannya luar biasa. Dia tidak hanya iklan saja. Dulu mungkin hanya iklan. Sekarang sudah mulai jualan film juga ada di situ di YouTube. Menyewakan video juga ada di situ di YouTube. Jadi bisa dibayangkan kalau ada film yang baru, gitu, ya, orang buat film, mungkin orang akan lebih baik menjual di YouTube gitu dibandingkan lewat bioskop, jaringan bioskop. Jadi bisa dibayangkan ini terjadi luar biasa. Belum lagi audio. Nah, seperti Spotify saja berani ya, melakukan iklan Barca itu sampai $260 juta. Jadi bisa dibayangkan. Berarti si platform ini apa gitu ya? Si platform Spotify itu apa gitu? Kok dia sampai berani masang iklan sampai $260 juta? Jadi dia perputaran uangnya besar sekali berarti. Jadi bisa dibayangkan di audio sudah terjadi revolusi. Belum lagi di gambar. Bapak Ibu sekalian bisa lihat masuk di gambar berapa banyak orang yang menjual gambar. Foto-foto itu dijual. Belum lagi teks dan seterusnya. Jadi ini revolusi yang betul-betul terjadi hari ini ya, yang mesti kita pahami dengan baik. Kemudian pertumbuhan bisnis platform medianya sendiri dan iklan. Ini yang kami sebutkan kan hanya sebagian kecil saja. Dan ini besar sekali ya. Seperti Canva. Canva itu kan sebuah perubahan besar ya. Orang kalau membuat desain grafis gitu ya, menggunakan Adobe cukup berat. Datang Canva kan merubah. Orang jadi bisa buat desain grafis gitu, menggunakan Canva. Ini foundernya itu adalah seorang gadis ya, 16 tahunan dulunya. Jadi salah satu foundernya itu
berumur 16 tahun. Saya nggak tahu berapa nilainya sekarang. Kan fine. Belum lagi ada Freepik, Anchor, ya, Spotify, ada Pixabay, Vimeo, YouTube. Dan ini luar biasa sekali. Dan kita, mereka itu di Indonesia itu tidak ada sama sekali orang kita. Semua masuk, semua pakai. Nah ini yang menjadi sebuah tantangan tersendiri. Apalagi kalau sudah bercerita video. Ini luar biasa sekali. Benar-benar luar biasa. Kita misalnya berlangganan IndiHome. Karena dia IndiHome kan ada akses internet. Seperti saya menggunakan IndiHome. Akhirnya bisa masuk ke aplikasi YouTube. Ternyata YouTube-nya jualan di situ. Terus gimana dengan IndiHome? Dia nggak dapat apa-apa ya. Dari iklannya pun nggak dapat apa-apa. Bisa bayangkan itu iklannya berapa tuh perputarannya. Itu baru YouTube, belum yang lain-lain. Jadi luar biasa. Kemudian pertumbuhan bisnis aplikasi dan marketplace. Jadi dulu ketika kita ini belajar PowerPoint, kita tidak bisa membayangkan bahwa akan terjadi marketplace di PowerPoint. Kita tidak membayangkan. Jadi kita hanya belajar PowerPoint biasa saja. Tapi ternyata PowerPoint sekarang sudah menjadi marketplace besar. Belum lagi di Excel. Excel luar biasa sekali. Di dunia spreadsheet itu berapa banyak orang membuat komunitas kemudian menjual template-template di Excel. Apakah untuk keuangan, untuk simulasi bisnis, untuk perdagangan, dan seterusnya. Bahkan ada aplikasi yang berbasis Excel untuk post ya. Jadi aplikasi untuk toko-toko kecil gitu. Belum lagi di WordPress ya. Ini tumbuh marketplace-nya luar biasa. Nah, salah satunya ada Envanto ini yang menjualkan WordPress. Bapak Ibu sekalian bisa cek berapa nilai bisnis di Envanto. Belum lagi Filmora. Filmora itu sendiri dia punya marketplace di dalamnya sendiri. Aplikasi tapi di dalamnya ada marketplace. Belum lagi Mopapi. Aplikasi kami beli Mopapi mungkin hampir 1 juta ya. Tapi satu template videonya itu bisa 650.000 satunya. Jadi bisa dibayangkan. Jadi kalau di situ ada 1.000 yang belinya banyak, orang jadi jualan platformnya saja akhirnya. Marketplace di Mopapi luar biasa. Nah, ini kan terjadi. Jadi di aplikasi sendiri sudah terjadi marketplace ya berbasis teknologi yang luar biasa. Nah, kemudian muncul mobile app multimedia interaktif. Jadi dulu kalau multimedia kita ceritanya berbasis desktop saja. Jadi sebuah aplikasi yang bisa beragam ya, memadukan bermacam-macam ragam media ya, ada video, audio, teks, foto, animasi. Kemudian yang terakhir ya, bisa memasukkan layanan internet. Dan ini sekarang betul-betul luar biasa. Hampir tidak ada milik kita, ya, milik orang Indonesia layanan internet. Jadi video bisa ditempelkan ke multimedia, Google Form bisa, Microsoft Form bisa, Oracle juga bisa masuk, payment juga bisa masuk, PayPal-nya, dan seterusnya. Jadi bisa dibayangkan aplikasi di masa depan itu semua add-on saja akhirnya. Nah, dari aplikasi multimedia itu, kemudian akhirnya aplikasi multimedia itu bisa jalan di mobile. Jadi bisa dibayangkan kan, orang sudah bergeser dari penggunaan desktop, laptop untuk menjalankan sebuah aplikasi multimedia berpindah ke handphone. Jadi Android begitu banyak sekali aplikasi multimedia. Salah satunya game. Nah ini tumbuh sekali. Nah kemudian Bapak Ibu sekalian, SAC salah satu tool ya. SAC itu kalau ditanya SAC Smart Apps Creator itu tool saja, salah satu tool untuk membuat mobile apps multimedia interaktif. Nah, tetapi bisa dibayangkan ini web service-nya bisa diintegrasikan macam-macam ya. Ada Quizzes, ada YouTube, Facebook, banyak sekali. Ini betul-betul melimpah sekarang di internet yang bisa diintegrasikan membuat sebuah aplikasi mobile apps multimedia interaktif ya. Memungkinkan ada web service internetnya di dalam. Dengan tanpa kita buat aplikasinya. Jadi kita bisa buat aplikasi multimedia di mana ada chatting di dalam.
pakai aja Tag.io ini, chat toolnya, atau punya fasilitas seperti Zoom, ya seperti apa Google Meet ini, pakai video link to me. Kemudian ini mengoleksi feedback itu, pakai Google Form atau dan seterusnya. Dan ini luar biasa. Dan ini sangat melimpah, kemudian ini membuatnya tanpa pemrograman. Jadi SAC adalah salah satu tool untuk membuat aplikasi mobile Android, ya, desktop dan web tanpa pemrograman. Dan penerapannya ini sangat banyak. Bisa untuk multimedia e-book, bahan ajar, ya, pelatihan, game edukasi. Nah, Sabtu besok kami membuat pelatihannya gratis, free, ya, pelatihan 6 sesi untuk game edukasi. Jadi kami membuat bagaimana membuat dengan SAC, yaitu game edukasi. Jadi sekarang sudah ada 4 topik, ya, dan kami akan terus tambah gitu untuk bisa dikembangkan aplikasi lain. Kemudian marketing real estate, perumahan, ya, kendaraan, agenda event, seminar, atau acara perkawinan, ya, city guide, ya, company profile, produk, banyak sekali. Nah, cara membuat aplikasinya mudah, ya, tanpa pemrograman. Betul-betul tanpa coding. Jadi bisa dibayangkan membuat aplikasi tanpa coding. Jadi orang programmer di masa depan itu bukan lagi programmer biasa, harus sangat canggih. Kalau hanya sangat biasa itu sudah habis itu umurnya. Jadi kalau di antara Bapak Ibu sekalian yang memang terjun di dunia programming, sudah harus mulai melihat apakah mampu tidak kita sampai level itu. Jadi kalau biasa seperti zaman dulu, ya zaman kami, wah itu sudah habis. Karena SAC itu bisa menghasilkan aplikasi ini. Belum lagi nanti dari kelompoknya Oracle, belum lagi dari kelompoknya Google, Microsoft. Jadi buat aplikasi sangat mudah. Ini adalah satu contoh bagaimana terapan untuk pembelajaran. Buat aplikasi untuk belajar bahasa Inggris. Jadi bisa dipakai dengan macam-macam di sini, ya. Kemudian bisa dipakai untuk wedding, aplikasi wedding. Dimasukkan Google Form-nya, kemudian juga undangannya, ada fotografi, mungkin ada videonya, ya. Ada pre-weddingnya dan seterusnya, ada alamatnya dan seterusnya. Jadi bisa dibayangkan kan, akan lebih menarik. Jadi buat satu kali, kan pernikahan hanya satu kali saja. Tetapi si aplikasi itu bisa diedit, bisa diperbaiki, terus bisa ditambah fiturnya. Yang sudah download dia akan update lagi aplikasi. Mungkin saja lama-lama jadi penawaran catering di situ. Mula-mula adalah pernikahan kita gitu, malahan lama-lama jadi iklan catering karena yang downloadnya misalnya sudah 1.000, kawan-kawan kita di situ bisa dimanfaatkan macam-macam, bisa kolaborasi macam-macam. Kemudian ini dipakai untuk misalnya pameran, ya, seminar, kompetisi dan seterusnya. Ini bisa diintegrasikan dengan YouTube, ya, kemudian dengan sosial media dan seterusnya. Dan membuat ini betul-betul sangat mudah. Jadi bisa dibayangkan yang dulunya sangat mahal buat aplikasi untuk ini, sekarang betul-betul sangat murah. Jadi kalau dulu kami pernah tanya, kalau saya buat company profile untuk hotel, berapa kira-kira? Wah, 25 juta Pak. Kalau dengan SAC tidak boleh dijual 25 juta lagi. Kalau dulu 25 juta mungkin karena susah buatnya. Buat untuk hotel gitu kan, ada bookingnya macam-macam. Oh sekarang nggak boleh lagi. Mungkin 1,5 juta juga mungkin bisa. Jadi turun, ya. Oleh sebab itu dengan adanya SAC itu salah satu perubahan besar. Dan ini untuk marketing, ya. Jadi kalau kita ini punya layanan tertentu, ini bisa menjadi yang disebarluaskan aplikasinya, kemudian orang berkomunikasi dengan bisnis kita. Nah sekarang kami ingin mengembangkan kerjasama ini. Jadi kami mengajak Bapak Ibu sekalian untuk bisa mengembangkan kerjasama pusat SAC dan sistem digital Indonesia di semua daerah. Ada di Papua, di Aceh, ya, dan seterusnya. Untuk apa ini? Untuk supaya terjadi nilai ekonomi baru.
nilai ekonomi baru berbasis digital. Nanti kami akan cerita. Pertama sekali ya, mengembangkan untuk kerjasama ini, kami mengundang bisa Bapak Ibu sekalian menjadi afiliasi bisnis SAC. Ya, di sini Bapak Ibu sekalian bisa mendapatkan fee marketing ya, 15% dari lisensi. Dan ini sengaja kami buka luas ya. Karena bukan ini sebenarnya. Nanti kami akan sebutkan. Nah, jadi kalau ada yang tertarik afiliasi bisnis ya kirimkan aja email ke institute@inosi.id. Nah, nanti kami akan berikan linknya untuk mendaftar di situ. Nah, ini adalah yang paling ringan. Nah, diharapkan nantinya, ketika pertumbuhan marketplace tumbuh, diharapkan si afiliasi bisnis pun bisa nempel lanjut. Jadi kalau nanti ada yang jualan aplikasi gitu lewat portal siapa saja ya, portal siapa saja jualan marketplace misalnya, tapi di area komunitas kita jual gitu, nah, bagaimana mereka pun mendapat bagian kalau memasarkan. Ini di dunia internasional sudah umum yang namanya afiliasi bisnis SAC, sangat umum. Nah, kemudian ada pusat setelah ini diharapkan kita bisa menumbuhkan pusat SAC dan sistem digital. Jadi memberikan layanan pelatihan, ya, webinar, pengembangan SAC dan sistem digital. Dan untuk tahun ini, ya, sebelumnya kami hanya SAC saja. Tahun ini kami sedang mendorong pertumbuhan implementator untuk knowledge management. Jadi kemarin webinarnya sudah, nah, tapi nanti akan lanjut ke pelatihan. Ya. Diharapkan nanti akan banyak implementator knowledge management. Implementornya ya. Nah, jadi nanti bersama-sama untuk mengimplementasikan knowledge management. Kami pernah menerapkan knowledge management itu di PUPR, ya, PUPR, kemudian juga di Bappenas, kemudian di Muara Enim, Kabupaten Muara Enim. Tetapi penerapan knowledge management itu luas. Nah, sehingga nanti diharapkan juga kalau ada pusat SAC dan sistem digital akan ada implementasi dari sistem-sistem lainnya. Nah, salah satu yang ingin kami tumbuhkan itu adalah knowledge management dan sistem directory. Nanti kami jelaskan. Nah, untuk apa ya? Untuk menumbuhkan monetisasi SAC dan sistem digital. Jadi kita ini mesti segera masuk. Jangan dibayangkan nanti ada kripto ya. Saya termasuk orang yang anti kripto. Dulu kami pernah ditawari kripto itu $1. Jadi bisa dibayangkan. Jadi kami kalau mau gambling saat itu ya beli 100 sudah dapat 100 miliar ya. $100. Ya kami termasuk orang yang anti bidang itu. Tapi kita ingin mengembangkan monetisasi SAC dan digital itu real. Jadi bisa diterapkan dari untuk bidang media digitalnya plus untuk komunitas bisnis lainnya. Kopi, ikan, pupuk dan sebagainya. Nah, untuk apa? Yaitu ada nilai ekonomi baru. Jadi tentunya intinya ada ekonomi baru. Nah, Bapak Ibu sekalian, kami perlu sampaikan sekarang. Tahun lalu kami diundang ya, karena saya sebagai salah satu pengurus di IB gitu ya. Itu diundang di dalam acara pengembangan ekosistem digital ya. Jadi pengembangan ekosistem digital di Indonesia. Itu ada kerjasama antara kementerian dengan pihak Korea Selatan untuk menumbuhkan pusat-pusat ya ekosistem digital. Ya kami tentunya yang memang terjun di dunia inkubator bisnis yang berbasis digital, tentunya kami ingin tahu. Akhirnya kami diundang sebagai salah satu yang diinterview. Jadi saya diinterview, dikasih pertanyaan, saya jawab. Nah, diinterview untuk memberikan pandangan bagaimana tentang ekosistem digital. Dan memang mereka akan mengarah sana. Dan kami ceritakan juga ke panitianya bahwa saya sendiri itu mendorong pertumbuhan ekosistem digital. Tapi berbasis bisnis real ya. Jadi dibangun komunitas ya. Komunitasnya kemudian ditumbuhkan bisnis di atas komunitas itu. Nah, pasarnya kan di luar komunitas. Jadi kami sudah buat misalnya kopi ya, kopi Nusantara gitu ya. WA Group Kopi Nusantara. Kemudian UKM Nusantara juga kami buat.
Tapi itu kan diskusi kalangan UKM di situ kan. Pasarnya kan nggak ada di situ sebenarnya. Jadi setelah kami tumbuhkan begitu, kami kasih tahu, bukan pasar bukan di situ. Pasarnya di luar grup itu, di luar dari komunitas itu. Jadi mau kopi kah, mau karet, mau pupuk ya bukan di komunitas WA grupnya, harus di luar. Nah, jadi dengan adanya pusat SAC dan sistem digital, kami sendiri akan merubah, mendukung terhadap pertumbuhan perubahan dari kelompok yang tertutup menjadi terbuka, tapi menjadi bisnis, ya, komunitas bisnis, sehingga pasar bisa ngambil ke situ. Langkah pertama, kalau sudah terjadi afiliasi bisnis, kemudian juga ada rencana pusat SAC, yaitu mendorong si pusat SAC ya, di mana saja, mungkin ada di Papua, di Sorong, di Ambon, ya, mungkin di Tangerang, di mana, untuk bisa membuka webinar SAC. Jadi membuka webinar SAC, memperkenalkan SAC, kemudian bahkan memberikan pelatihan SAC. Jadi ada beberapa yang membuat pelatihan, kata saya silakan aja. Kalau dengan kami, silakan buat pelatihan, kami sertifikat akan sediakan. Kalau syarat dari kami, selalu harus ada tugas besarnya, baru sertifikatnya dikeluarkan. Jadi bisa menghasilkan sesuatu, kata saya, sertifikat bisa dikeluarkan. Jadi ditandatangan bersama. Kalau berbayar ya silakan saja. Kalau kami diundang, baru ada cost. Kalau misalnya melakukan sendiri ya silakan. Kemudian didorong adalah tentang situs direktori mobile apps multimedia. Nah ini pelatihannya sudah diberikan 1 kali dan kami akan berikan lagi. Nah kenapa ini kami dorong? Ini yang harus kami dorong pertama kali itu situs direktori mobile apps multimedia. Ini adalah cikal bakal untuk e-commerce digitalnya. Ini yang diharapkan. Jadi ketika pertumbuhan kreativitas, ya orang membuat aplikasi di komunitas di daerah kita itu, akhirnya orang bisa kita jualkan produknya atau orang bisa kenalkan produknya ke orang lain. Dan situs direktori, kami juga buat ya situs direktori mobile apps itu namanya Innosi Apps. Tapi kami sadar betul bahwa sebenarnya yang besar tuh ya si Google Play Store. Jadi Bapak Ibu sekalian kalau sudah membuat hasil karya di pelatihan SAC gitu, ya bisa jual juga di Google Play Store. Itu hak kita semua ya, bebas. Atau kalau kita sudah bisa punya situsnya direktori ya kita jual di sini, transaksi bisa saja di Google Play Store. Jadi dipasang direktori sini, nanti transaksinya ada di Google Play Store. Nah, itu bebas saja. Nah, jadi ini yang kami pun dorong. Jadi supaya terjadi situs direktori ya, mobile apps multimedia sebagai langkah awal. Di sini ya Bapak Ibu sekalian, ini adalah awal memahami tentang konsep manajemen direktori. Jadi kalau kita ini cerita di sistem digital, ya, e-commerce itu sebetulnya adalah manajemen direktori. Jadi ada manajemen direktori, kita jualan kopi misalkan ya, macam kopi-kopi seluruh Indonesia, itu direktorinya terjadilah e-commerce gitu. Nah itu tambahannya saja. Jadi kalau sudah bisa buat situs direktori, ditambah tinggal ada transaksi, jadilah e-commerce khusus direktori kopi. Jadi ini adalah salah satu awal starting point kita untuk menumbuhkan kreativitas, menumbuhkan juga komunitas kita di sini. Di samping ya sudah ada ininya, yang raksasanya sudah ada Google Play Store. Jadi ada 3 langkah yang awal dibuat, yaitu webinar SAC. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian membuat pusat SAC ya bersama kami ya kerjasama, ada pelatihan SAC, kemudian sampai direktori mobile. Kami dorong setiap sekolah punya ini, direktori mobile apps multimedia. Setiap sekolah, setiap perguruan tinggi, komunitas dan seterusnya. Nah selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kita menginginkan sekali terjadi monetisasi terhadap smart educator dan sistem digital. Jadi ini yang ingin kami dorong adalah monetisasi smart educator. Jadi hasil karyanya itu, hasil pengembangannya itu, ya, itu mendorong pertumbuhan monetisasi smart educator. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian masuk saja di Enpanto, ya, silakan masuk di Enpanto, perhatikan yang paling pojok paling kanan, di situ sudah terjadi transaksi yang
ratusan juta dolar di situ. Jadi mereka itu sudah menjadi komunitas dunia. Envanto itu sudah menjadi komunitas dunia di mana orang-orang membuat aplikasi WordPress, ada yang pakai apps, ya macam lah di situ ya. Ada website dan sebagainya, ada desain video dan sebagainya. Dijual lewat komunitas besar itu. Nah, ini pun sama. Jadi tujuannya untuk mendorong monetisasi Smart Apps Creator. Tentunya kalau sudah cerita sistem digital ya tidak hanya Smart Apps Creator ya, tapi tumbuh yang lainnya. Mungkin PowerPoint dan sebagainya. Tujuannya apa ini? Nilai ekonomi. Jadi ekonomi. Ini yang pertama. Yang kedua adalah melakukan pengembangan inkubator bisnis digital ya. Ini perlu digarisbawahi ya di sini digital. Jangan sampai terbayang nanti jualan sistem saja ya. Jangan sampai untuk membantu ya, pendampingan dan juga pengembangan usaha baru berbasis komunitas dan digital ini. Jadi kita dengan adanya pusat SAC dan sistem digital ditumbuhkan ya bisnis-bisnis komunitas ya dengan menggunakan digital untuk bidang kehidupan kita ya. Mungkin kopi, mungkin jagung saja coba bayangkan ya. Jagung itu kan banyak sekali ya kegiatan ekonominya. Ada petani di situ ya. Kemudian ada mesin jagungnya ada di situ. Belum lagi ada hasil setelah jagungnya, mungkin ada bubuk jagung ya. Dan terus-terusnya. Padahal itu hanya jagung saja. Jadi dengan adanya digital, semua akan ada dalam era komunitas jagung gitu. Nah, yang sedang kami dorong sekarang tuh untuk ini ya, namanya itu apa? Teh kopi. Itu apa istilahnya kawan kami di Aceh. Kami dorong supaya dia tumbuh, kemudian mengikuti kerjasama dengan BRIN ya. Nah, jadi supaya ada pendanaan riset produknya. Nah, kalau kaminya sendiri mendorong untuk pertumbuhan komunitasnya. Jadi barang-barangnya, hasil karyanya itu tumbuh ya, sehingga banyak orang yang melakukan bisnis atas kopi itu. Gitu. Bukan pada produknya, kalau produknya kan kami dorong untuk bisa masuk ke BRIN, supaya kerjasama dengan BRIN, pengembangan produknya bisa lebih marketable. Jadi dua ini. Jadi dengan adanya pusat SAC dan sistem digital itu ada dua. Satu, ada SAC dan sistem digitalnya secara digital murninya ya. Kedua adalah tadi menumbuhkan bisnis baru ya, usaha baru berbasis komunitas dan digital. Ini sangat besar sekali. Dan kami sudah mulai sekarang, Bapak Ibu sekalian, kami sudah mulai menyiapkan disebut dengan Innosi Library. Jadi Innosi Library itu adalah studi-studi kami di bidang tertentu. Ya. Itu kami simpan secara terpisah. Jadi awalnya ada di Innosi, Co-ID, kami hapus, pindahkan semua ke sana. Jadi namanya Innosi Library. Di situ ada bahasa Inggris, ada bahasa Arab. Dan itu memang bidang kami. Nah, diharapkan nantinya setelah library-nya tumbuh gitu, diharapkan itu kan jadi komunitas ya. Orang yang suka bahasa Inggris ya tentunya dia komunitas bahasa Inggris. Kami suka dengan bahasa Inggris ya karena kami juga belajar bahasa Inggris. Tapi yang diharapkan kan setelah belajar banyak dengan berkomunitas, diharapkan kan tumbuh ekonomi baru berdasarkan komunitas itu. Bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Arab, bisa bidang personal development ya, motivasi, banyak sekali. Jadi dua ini ya. Jadi ada dua yang ingin ditumbuhkan. Kemudian layanannya pusat SAC sistem digital itu pada intinya ada 4, yaitu training ya, dan juga webinar, ada consulting. Ini yang mulai kami angkat yaitu melalui pelatihan, tapi khusus knowledge management dulu. Nantinya setelah sudah banyak tentang manajemen direktori, yang dikejar adalah tentang direktori kota. Itu peluangnya sangat besar dan itu memang harus dikelola di setiap kota. Tidak bisa di satu tempat, dia harus per kota ngelola. Jadi bagaimana menumbuhkan citra ya melalui direktorinya sendiri. Jadi ada training, ada consulting ya, kemudian ada pengembangan produk dan service,
Dan ini memang benar-benar tantangan ya. Apalagi kalau sudah cerita web service, ya. Hampir semuanya yang kami ajari tentang SAC, web service-nya tidak ada milik Indonesia. Apakah itu tentang kuis, apakah itu tentang form, semuanya itu dari luar. Bahkan kalau Bapak Ibu sekalian mempelajari Twitter saja, di dalamnya sudah ada web service sendiri. Twitter ada, di LinkedIn ada, di Facebook ada, YouTube sudah jelas. YouTube sudah ada. Kemudian juga mendorong pertumbuhannya si marketplace. Jadi yang tadi yang kami sebutkan. Jadi dengan adanya pusat SAC dan digital itu akan diharapkan tumbuh marketplace ya, berbasis komunitas. Apakah kopi, pertanian, pupuk dan seterusnya. Dan tidak perlu disatukan. Jadi bukan gayanya bukan Tokopedia. Jadi ini harus berdiri sendiri dan harus menumbuhkan. Karena di jagung itu kan banyak sekali ya. Turunan jagung itu banyak. Bisa minyak jagung, bisa di tepung jagung, banyak sekali. Di situ ada peralatan untuk jagung. Nah itu kan harus dikomunitaskan, terjadilah marketplace dan itu harus ada yang ngelola. Nah, itulah marketplace berbasis komunitas. Kemudian seri pelatihannya ya, webinar dan pengembangan itu tentang Smart Apps Creator. Ya. Jadi kalau kita nanti kerjasama tentunya yang didorong di sini Smart Apps Creator, Content Management, Web System, ya, Knowledge Management dan monetisasi dan komunitas. Ini bidang-bidang lain tidak kami karena di dunia web system itu banyak sekali. Jadi yang kami dorong ya yang dianggap bakal menumbuhkan seperti di dunia content management kan yang bakal menumbuhkan tuh manajemen directory. Makanya didorong dulu pertumbuhannya itu adalah situs direktorinya. Karena bisa saja nantinya banyak di situ. Kalau sudah cerita situs direktori itu banyak. Bisa untuk hotel, bisa untuk booking event, bisa untuk musik, dan sebagainya. Sangat banyak. Ini pelatihan dan webinar SAC ya. Itu kami buat untuk bahan ajar, untuk kalangan dosen, kalangan trainer ya, atau juga kalangan guru, atau juga mahasiswa yang ingin mendalami bahan ajar. Kemudian masuk di game edukasi. Jadi dengan SAC itu sebetulnya game edukasinya adalah basic. Diharapkan satu saat ini naik. Kan banyak teknologinya. Game edukasi yang pakai SAC memang yang basic supaya naikkan kreativitas. Kemudian membuat situs direktori, bahan ajar dan kreativitas. Jadi setelah bisa ya tentunya ini sangat diperlukan. Sehingga dengan adanya pusat SAC dan juga digital ini diharapkan itu. Kemudian ada promosi dan citra kota. Ya. Ini masih menggunakan SAC, tetapi nanti ada direktorinya. Dan direktorinya itu menaikkan promosi dan citra kota. Saya belum lihat sekarang di Indonesia apakah sudah ada yang mengembangkan. Karena semuanya berceceran. Di YouTube itu banyak sekali, tapi tercecer. Kemudian kalau misalnya gini, Bapak Ibu sekalian yang memiliki seperti Pipo ya. Di Pipo itu unik ya. Jadi di Pipo itu ada satu aplikasi yang dia simpan di belakang handphonenya itu. Itu bisa ganti-ganti gambar. Ya. Jadi kalau misalnya dalam log gitu, itu gambarnya diganti. Dan itu ceritanya bisa cerita wisata. Dan kalau Bapak Ibu sekalian klik itu cerita wisata dunia itu. Ada yang masuk ke mana, ada ke Paris, kemana-mana. Artinya apa? Artinya selevel Pipo saja, ya, untuk memainkan background gambar dari lock screen-nya itu saja sudah menjadikan peluang bisnis bagi mereka. Jadi bisa dibayangkan, Pipo melakukan di situ. Kalau kita berdiri sendiri, ya, promosi dan citra kota. Untuk pemerintahan, ya, kemudian juga blended learning, kemudian monetisasi SAC dan sistem digital, dan akhirnya ya kita cerita buat pusat SAC. Kemudian ini adalah untuk knowledge management. Ya. Kemarin baru kemarin adalah yang ini. Buat webinarnya mengembangkan sistem knowledge management, kebijakan publik dan peraturan. Jadi kenapa knowledge management kami angkat? Karena menjadi implementator untuk di daerah-daerah ini begitu besar.
Jadi kalau menerapkan nanti knowledge management untuk SPB itu besar sekali. Tidak mungkin. Kami hanya jadi trainer, consulting selesai. Tapi yang kontennya siapa? Kan nggak mungkin orang dari sini ke sana, gitu. Dari Bandung gitu datang ke daerah-daerah, tidak mungkin. Sedangkan SPB ini, e-government ini harus diterapkan. Semua orang berlomba mau mengembangkan smart city, tapi dokumennya nggak ada. Nah, itu kan masalah. SPB. Belum lagi peraturannya. Nah, berserakan peraturan kita, akhirnya bingung sendiri. Kemudian knowledge management untuk perencanaan pembangunan daerah. Setiap daerah itu kan punya dokumen-dokumen yang harus dikelola. Ini besar sekali ya. Kami pernah melakukan untuk Muara Enim. Tapi kami kan tidak bisa melanjutkan. Karena datang ke Palembang, dari Palembang ke Muara Enimnya saja sudah 6 jam sampai 7 jam. Kan tidak mungkin, itu harus dikembangkan dengan yang sekitarnya. Sehingga kami tidak tahu apakah knowledge manajemennya sudah berjalan lagi, juga kami tidak tahu. Dan itu tidak bisa. Jadi dokumen knowledge management itu begitu sangat besar di lingkungan pemerintahan dan di masyarakat. Belum lagi untuk sistem knowledge management untuk produk dan layanan inovatif. Untuk perusahaan-perusahaan ini sangat penting. Jadi ini adalah salah satu yang sedang tumbuhkan sekarang ini ya Bapak Ibu sekalian, untuk supaya ini. Salah satunya nanti bersama-sama jadi implementer. Kami sudah memilihkan sistemnya, nanti bisa dipakai bersama. Pengembangan komunitas berbasis digital. Nah, ini adalah yang betul-betul kami ingin tumbuhkan serius di Indonesia dengan adanya pusat SAC dan sistem digital. Untuk apa tadi? Bisa menumbuhkan bisnis berbasis kopi, pupuk, bahasa Inggris, bahasa Arab, multimedia, kuliner, banyak sekali. Untuk wisata saja bisa. Jadi kita misalnya orang-orang kumpul komunitas wisata gitu ya, wisata guide ya satu daerah gitu. Kumpul akhirnya itu dijadikan komunitas kemudian berbasis digital, selanjutnya menjadi e-commerce. Ya. Di situ bisa ada pelatihan, di situ ada seminar, di situ bisa ada jualan barang-barang tradisional dan seterusnya. Dan itu bisa. Dan yang sedang kami bahas itu dengan kawan kami itu adalah dengan kawan yang di Aceh ya, untuk teh kopi ya, kemudian dengan pupuk. Di samping dengan di Indonesia kami sedang bahas berkaitan dengan personal development. Nah, jadi ini betul-betul kami ingin tumbuhkan. Nah, tentunya komunitas berbasis digital ini diharapkan yaitu ya memanfaatkan sistem web yang dikembangkan Inosi ya. Itu satu kerangka khusus gitu. Kemudian akhirnya membangun komunitas ya, usaha bisnis yang punya nilai ekonomi. Dan ini betul-betul sangat banyak. Kami sudah kontak ada yang punya madu ya, petani madu. Jadi dia masuk dalam WA group petani madu. Kami tanya bahwa madunya gimana? Karena kalau dia ngambil dari yang lain ya berarti bukan berbasis komunitas. Nah, kalau dianya pelaku betul-betul si petani madunya, itu memungkinkan menjadi sebuah bisnis. Jadi madunya berkumpul, nanti jual, yang lain yang beli aja. Ke situ jadi e-commerce, pelatihan dan seterusnya. Karena madu ini turunannya kan banyak ya, madu itu. Madu campur kopi yang bisa, tapi konsepnya kan tetap dari madu, bukan di kopi. Madu campur dengan lemon bisa. Bukan lemonnya, tapi madunya. Nanti ada komunitas bisnis lemon. Juga turunannya kan lemonnya, lemon campur dengan madu kan bisa juga. Jadi ini adalah salah satu yang ingin dikembangkan melalui SAC dan sistem digital Indonesia. Dan ini kami terus kaji. Dan kami sendiri mengembangkan. Jadi pola yang ada di SAC kami pindah-pindahkan. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu sekalian, SAC merupakan aplikasi yang sangat mudah ya tanpa pemrograman dan utamanya juga dapat diintegrasikan dengan web service yang sangat melimpah sekarang. Dan mungkin saja mengembangkan web service. Tapi kami sendiri masih ini ya, untuk mengembangkan web service kan tidak mudah. Secara teknologi lebih sulit.
hanya urusan chatting, tapi kan sulit itu, buat chatting itu sulit. Seperti Talk.io dan sebagainya. Mengembangkan kerjasama pusat SAC dan Digital Indonesia membuka peluang win-win solution. Jadi tujuannya adalah untuk win-win solution, untuk tumbuhan kesejahteraan bersama di daerah kita masing-masing. Kemudian juga kegiatan kerjasama ini meliputi pelatihan, ya, webinar, pengembangan SDM, SAC, sistem digital, pengembangan produk, konsultasi, dan pemasaran. Dana kami di inovasi terus. Jadi ada kegiatan webinar SAC itu sudah 2 tahun. Nah, makanya sekarang mulai mengarah kepada konsepnya pusat SAC dan sistem digital. Nah, kemudian nanti ada pelatihan knowledge management, kemudian macam-macam. Tujuannya sama ya, untuk menaikkan ekonomi baru. Jadi tujuannya tidak berubah sama sekali. Nah itu Bapak Ibu sekalian yang kami sampaikan. Ya, silakan kalau ada yang mau ditanyakan kita bisa diskusi. Ya. Dan acara ini kami akan buka mungkin 2 minggu sekali ya, untuk bisa diskusi-diskusi gitu.